Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara pecinta masa depan negeri, ada 7 berita yang menarik menjelang Idul Fitri. Pertama, BMKG mengklarifikasi karena ada informasi menurut BMKG Lebaran jatuh pada Rabu 12 Mei. Langsung diklarifikasi karena ini jarang terjadi BMKG menyampaikan seperti itu. Dia menyampaikan cukup cuaca, ini menyampaikan Lebaran. Kemudian di berita sini yang kedua, selanjutnya kita melihat pemerintah tetapkan Hari Raya Idul Fitri jatuh pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 Masehi. Yang mendasarkan pada ru'yahnya, meskipun Muhammadiyah sudah menetapkan jauh sebelumnya karena menggunakan metode yang berbeda. Tetapi pada 1442 Hijriah, NU Muhammadiyah, pemerintah bersama-sama melaksanakan Idul Fitri pada 13 Mei 2021. Selanjutnya ada berita jamaah di Jember sudah merayakan hari raya, yaitu tanpa hisab dan ru'yah, umat Islam di Jember rayakan Idul Fitri hari ini, maksudnya hari Rabu. Menarik ini, karena ini dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat dan itu tidak masalah, khususnya di Masjid Besar Pondok Pesantren Mahfidul Duror. Berbeda lagi di sini, rayakan Idul Fitri hari ini jemaah Naksabandiyah di Padang saat salat Id. Maksudnya kalau Naksabandiyah hampir setiap lebaran, bukan hampir setiap lebaran sih, sering berbeda dan dia sering mendahului. Dan ini tadi juga sudah melaksanakan sholat Id pada hari Rabu sebelum 13 Mei atau 12 Mei. Masjid Istiqlal pastikan tak menyelenggarakan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah. Kalau tadi berbicara perbedaan penetapannya, tetapi kalau Masjid Istiqlal memastikan tidak ada sholat Id pada Lebaran 1442 Hijriah ini. Kemungkinan di tempat kalian juga diikuti atau juga mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah dan lembaga keagamaan yang lainnya. Di sini Pak Wapres Ma'ruf Amin akan sholat Idul Fitri di rumah, maksudnya di rumah dinas. Hal yang mungkin agak mengagetkan ya, karena beliau itu kan wakil presiden. Tapi ini harus dicontoh ini, karena memang demi pandemi COVID. Di sebelah kiri ada sebuah berita, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara akan sholat Idul Fitri di Istana Bogor. 7 berita yang menarik. Ayo, mana pilihan yang ingin kami kupas? Silahkan pilih dan nanti akan kita kupas. Kembali lagi ke Agus M. Fauzi Official. Dari 7 pilihan tadi, mana yang akan saudara pilih? Hah? Yang mana? Oke. Ada yang tertarik pengen terkait dengan beragam merayakan Lebaran, tapi kelihatannya yang paling banyak bagaimana Pak Presiden melaksanakan sholat Id. Ayo kita baca dan nanti kita bahas. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara akan sholat Idul Fitri di Istana Bogor. Ini sebuah judul yang mungkin agak menjadi pertanyaan. Loh, biasanya kan Mas Agus, biasanya kan sholat Id itu kan di masjid atau di Natapan. Ini kok di Istana Bogor? Apakah boleh? Apakah memenuhi syarat? Ayo nanti kita kupas terkait dengan apa yang menjadi berita ini. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo rencananya akan menggelar sholat Idul Fitri 1442 Hijriah di Istana Presiden Bogor pada Kamis.
ini adalah sebuah rencana. Kalau sudah menjadi pemerintahan ini, tentunya semua sudah mengetahui sebuah tradisi yang bagus bahwa sholat Id pada masa pandemi tidak harus dalam suasana yang ramai, persis yang diikuti oleh Bapak Wakil Presiden. Kepala Sekretariat Presiden Kasatpres Heru Budi Hartono mengatakan ibadah dijalankan Presiden dengan keluarga dekat. Jadi Presiden memberikan contoh cukup dengan keluarga dekat untuk melaksanakan sholat Id. Presiden rencananya sholat di Istana Bogor dengan Ibu Negara dan keluarga pukul 7, ujar Heru saat dikonfirmasi Kompas.com Rabu pada hari ini. Untuk khatib ibadah tersebut, Heru belum dapat memastikan siapa yang akan ditunjuk, tapi yang pasti bahwa akan dihadirkan khatib yang memenuhi kriteria terkait dengan bagaimana sholat Id, dan tentunya juga tidak menjadi ancaman keberadaan perjalanan sholat Id. Menurutnya, seperti biasa, khatib untuk sholat Idul Fitri di istana akan ditunjuk dari pihak internal, biasanya internal, kata tutur Heru. Sebelumnya, sidang Itsbat Kemenak RI memutuskan hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah, yaitu pada hari Kamis, yang tentunya itu sudah merupakan keputusan dari Kemenak. Umat Islam dapat melaksanakan sholat Idul Fitri atau sholat Id meskipun masih dalam masa pandemi COVID-19 dan tidak harus di tempat yang taruh masjid yang seperti biasanya ataupun di tanah lapang, tetapi bisa di rumah dinas seperti Bapak Presiden ini. Namun, sholat Idul Fitri hanya dapat dilaksanakan di daerah dengan status zona kuning dan zona hijau. Ya, bagi kalian yang mendapatkan zona merah, tentunya tidak boleh. Zona kuning, zona hijau itu baru boleh. Hal ini demi keamanan dari pandemi COVID. Saudara, pecinta masa depan negeri, itulah terkait dengan Pak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, dengan Ibu Negara yang akan melaksanakan sholat Id di Istana Bogor. Bagaimana dengan rencana sholat Id kalian semuanya? Apakah sudah direncanakan dengan baik? Atau taruhlah yang sudah melaksanakan ini, taruhlah yang melihat ini adalah baru melihat bagaimana sholat Id tadi yang kalian kerjakan. Apakah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Bapak Jokowi atau yang ditampilkan oleh Bapak Ma'ruf Amin, Wakil Presiden? Sholat Id di rumah dinas. Ini sebuah tradisi yang baru yang tentunya demi menjawab kebutuhan pandemi COVID-19. Saudara, pecinta masa depan negeri, problem pandemi COVID memang belum selesai. Bagaimanapun negara sudah berusaha bagaimana untuk mengatasinya, tetapi faktanya masih terjadi ledakan yang terjadi di mana-mana. Bahkan pada waktu Ramadan itu juga masih terjadi di mana-mana. Orang meninggal di mana-mana. Taruhlah, mohon maaf, saya mencontohkan Pak D saya, Pak Bos saya. Pada hari kemarin harus dipanggil oleh Allah karena kena COVID. Dalam bahasanya, Pak Bos saya, Pak Kasbi, itu meninggal dalam suasana syahid karena dia almarhum berjuang melawan COVID. Contoh yang terdekat dari saya itu tentunya juga mungkin terjadi di kalian semuanya, saudara semuanya, di tempat yang tentunya pada kesempatan ini mendapat label hijau, label orange, atau bahkan label merah. Bagaimana cara mengatasi terkait dengan ancaman itu? Ya, solusinya maka Pak Presiden memberikan contoh, sholat Id cukup di Istana Bogor. Ayo, yang masih curiga terhadap Bapak Presiden kita, lihat di berbagai media, buktikan bahwa beliau memang sholat Id di Istana Bogor. Kalau dalam bahasa saudara, ya di rumah saudara, di rumah seperti Pak Presiden kan di istana kan seperti di rumah sendiri. Jadi seperti saudara pada sholat Id juga boleh melaksanakan sholat di rumah. Tentunya minimal 2 orang lah. Ada yang menjadi imam, ada yang menjadi makmum. Salah satunya nanti bisa menjadi khotib
untuk khutbah Idul Fitri 1442 Hijriah ini, saudara pecinta masa depan negeri, itulah terkait dengan solusi yang bagus dari negara langsung memberikan contoh terhadap anak negeri atau semua masyarakat, dan semoga masyarakat juga bisa meneladani para pemimpin-pemimpin ini. Maksudnya, ya, semuanya pasti ingin mendapatkan pahala yang banyak untuk sholat berjamaah di bla 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 bla, taruh masjid atau di lapangan. Sama sholat di istana negara, di istana wapres, di rumah saudara sama, yaitu pahalanya sama. Mengapa? Karena ini sudah jamaah. Kelebihannya adalah tidak pernah dilakukan sebelumnya. Mungkin pada kemarin sudah dilakukan, tapi tahun sebelumnya belum pernah. Dan ini sangat jarang terjadi. Mungkin pada tahun mendatang ini juga tidak akan dilakukan. Maka nikmati sholat Id di rumah saudara semuanya. Dan ini menjadi sebuah catatan dalam hidup saudara, bisa didokumentasikan dengan baik bahwa pada satu masa, pada 1441 atau 1442 Hijriah, sholat Id dilaksanakan di rumah. Tentunya umat muslim atau para pemimpin umat muslim menjadikan semacam fatwa diperbolehkannya untuk sholat Id, yang hal ini kalau melihat pada waktu Rasulullah tidak terjadi, ya berbeda suasananya. Pada waktu itu tidak ada sebuah ancaman terkait dengan penyakit kemanusiaan terkait dengan penyakit yang atau virus yang akan menghilangkan nyawa seseorang. Saudara pecinta masa depan negeri, berbeda lagi ya, tadi kita singgung terkait dengan sholat Id di Jember, sholat Id di Padang yang dilaksanakan H-1. Itu masyarakat Indonesia sudah mulai dewasa merespon berbagai perbedaan yang ada. Kalau kita melihat tadi, mereka sholat Id di masjid, ya memang tidak dipermasalahkan selama taruhlah di kedua tempat itu adalah zona hijau ataupun zona oranye. Yang menjadi substansi perbincangan adalah diperbolehkan kok berbeda dan tidak ada masalah. Memang pada saat ini ketika taruhlah NU dan Muhammadiyah melaksanakan Lebaran satu, itu relatif tidak ada hal yang perdebatan yang besar. Ketika taruhlah dua jamaah tadi di Jember sama di Padang merayakan, tidak ada yang mencemooh dan tidak ada yang masalah. Ini pertanda bahwa umat muslim itu semakin dewasa merespon perbedaan-perbedaan yang ada, karena terkait dengan pelaksanaan sholat Id atau hari raya itu adalah terkait dengan keyakinan. Kalau seseorang sudah yakin, tentunya berdasarkan pada pemimpin agama atau kiai, yang kiai itu tidak main-main tentunya ketika mengambil ijtihad, maka kalau ijtihadnya benar akan berefek positif. Yang saya senangi adalah negara tidak merespon negatif mereka. Ini diberi kesempatan untuk merayakan karena sesuai kepercayaannya. Meskipun sekali lagi kemarin pemerintah sudah memutuskan bahwa Lebaran adalah tanggal 13 Mei atau hari Kamis. Silahkan kalau memang berbeda, nggak apa-apa. Tetapi kepercayaan dari keputusan pemerintah itu adalah menjadi apa yang menjadi keputusan negara. Saudara pecinta masa depan negeri, sehingga dari 7 berita tadi, selanjutnya kita kerucutkan kepada sholat Id di rumah dinas Istana Bogor Pak Jokowi dan rumah dinas Pak Wapres bagi Bapak Haji Ma'ruf Amin. Selanjutnya kita kupas sedikit tentang perbedaan. Ini menjadi catatan dari Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Untuk itu, pada kesempatan ini saya Dr. Agus Mahfud Fauzi, MSI, yang mempunyai channel
Agus M. Fauzi Official mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi, ini dari dalam hati nurani. Memohon maaf kepada semuanya. Mungkin ada yang tersinggung ya terkait dengan channel atau konten yang ada di channel ini. Channel ini dibuat tidak ada lain kecuali memberi sumbangsih untuk perbaikan negeri ini. Pada hari Idul Fitri ini kita memulai dengan kehidupan baru. Semoga kalau ada yang salah kami juga bisa diingatkan. Semoga ada manfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.